Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi ini video yang kedua ya untuk minggu ini tanggal 17 sampai dengan 21 November 2025. Jadi kali ini saya akan membahas saham-saham yang potensial untuk bottom fishing ya. Jadi bottom fishing itu apa? Bottom fishing adalah suatu strategi di mana satu strategi ya di mana kita mencoba untuk membeli saham di harga bawah ya, yang mana misalnya sebelumnya saham itu downtrend, kemudian sudah mulai bottoming ya, sideways di bawah, kemudian sudah mulai naik ya, sehingga boleh dikatakan dalam tanda petik bottomnya ya. Tapi saya sudah pernah sebutkan sebelumnya di edukasi saya juga ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memprediksi bottom dengan tepat 100% selalu ya seperti itu. Ya mungkin satu kali dua kali tepat 100% bisa ya. Tapi nggak bisa selalu setiap hari, setiap bulan, setiap minggu gitu ya. Kita prediksi pasti tepat suatu saham enggak ya. Jadi eh, bottom fishing ini memang masih resiko ya. Jadi resikonya adalah mungkin sideways di bawah, kemudian bisa lanjut turun lagi ya. Kalau misalnya dia sebelumnya downtrend, kemudian tuh sideways beberapa hari atau satu dua minggu, kemudian dia bisa aja lanjut ke bawah ya. Tapi ini saya pilihkan beberapa saham yang sudah mulai sideways di bawah atau sudah mulai naik ya seperti itu ya. Dan saya akan tunjukkan screenernya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai video yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai bottom fishing ya. Jadi sebelumnya sudah saya buat video 12 saham untuk bottom fishing. Nah, saya akan tunjukkan statistiknya. Kira-kira hasilnya bagaimana, Pak Sunar ya. Jadi eh, kalau yang rajin nonton ya, subscribe ya. Ini sebelumnya saya bahas untuk minggu yang lalu. Jadi untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 ya. Saya buat videonya sebelum tanggal 10 ya, waktu weekend. Nah, saya ada bahas 12 saham mulai dari Goto sampai dengan ini sampai dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sampai dengan Airgas ya. Ya, kita lihat statistiknya kira-kira bagaimana kalau misalnya kita buy-nya di awal-awal pembukaan atau waktu closing hari Jumat ya. Walaupun saya pakai bahasnya waktu weekend ya, tapi seandainya misalnya seperti itu ya. Nah, kira-kira statistiknya bagaimana sekarang ya? Nah, ini saya akan tunjukkan dulu em, mengenai eh, hasilnya. Jadi, ini yang saya bahas di video minggu lalu untuk minggu sebelumnya ya. Jadi, ada 12 saham mulai dari Goto sama Axis. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah saya hitungkan tabelnya. Jadi dari 12 saham ini 4 saham naik, 2 saham dia nggak naik nggak turun ya kalau dihitung dari penutupan hari Jumat ya, tanggal 14 ya, 14 November. Nah, yang lainnya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham turun ya. Nah, seandainya jika kita invest sama sama rata kurang lebih 10 jutaan ya misalnya ya, atau Anda hitung 1 juta ya berarti kan 120 juta, kalau 1 jutaan berarti 12 juta. Nah, kurang lebih hasilnya per closing kemarin tanggal 14 November ya, kurang lebih 5 hari itu nanti hasil investasi Anda sekitar 121 juta ya. Kalau misalnya 10 juta ya, 1 jutaan berarti 12 juta lebih ya seperti itu. Nah, kurang lebih gainnya persentasenya adalah 0,94% ya dalam 5 hari ya, kalau misalnya dipukul rata ya seperti itu. Ya ini kurang lebih, tapi bisa aja misalnya dia naik, sebelumnya naik kemudian dia turun lagi pullback ya, tapi kita hitungnya dari penutupan ya. Ya, kurang lebih sih ya lumayan lah statistiknya ya. Tapi ini bukan berarti pasti ke depannya yang saya bahas ini nanti bakalan bisa seperti itu, belum tentu ya. Jadi past performance doesn't guarantee future performance ya gitu ya. Nah, untuk saham yang bottom fishing memang biasanya resiko bisa aja nunggu masih sideways atau fluktuasinya lumayan tinggi biasanya di bawah ya. Kalau yang untuk saham-saham yang nilainya rupiahnya per lembarnya rendah biasanya fluktuasinya lumayan tinggi kalau di bawah ya. Apalagi kalau masih proses bottoming. Nah, kita akan bahas saham-sahamnya. Jadi berdasarkan screenernya ini saya hilangkan dulu ya. Ya, jadi select all. Jadi saya ada tools namanya Sunar Superseed yang saya bagikan free di grup saham ya, di grup Telegram, eh, grup private. Jadi di sini kita hilangkan dulu filternya. Jadi definisi bottom fishing itu macam-macam, bisa berdasarkan moving average atau bisa berdasarkan range-nya, low dan high range-nya ya.
Tapi kali ini saya bahas adalah berdasarkan MA ya. Jadi kriterianya kita harus sebutkan dulu. Tapi kriteria ini bisa Anda pilih sendiri, bisa sesuai dengan Anda. Bisa berdasarkan low dan high-nya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 52 minggu ya, atau all time high sama dengan all time low-nya. Jadi kalau berdasarkan range-nya, kita pilih saham-saham yang eh, di bawahnya 70% ya. Nah, range-nya Anda pilih sendiri. Kemudian sudah mulai naik, mungkin di atasnya 20% ya, range-nya ya, sudah mulai naik. Jadi istilahnya dia turun tapi sudah mulai naik atau berdasarkan moving average. Kalau berdasarkan moving average ya, jadi Anda bisa pilih yang saya uh, pilih kali ini, tapi ini sesuai dengan selera masing-masing ya atau sesuai dengan style masing-masing. Saya pilih saham yang di bawahnya MA 200. Jadi umumnya semua saham yang di bawahnya MA 200 itu jangka menengahnya sampai jangka panjangnya dia bearish ya, bearish. Nah, kita nggak mau untuk beli saham yang downtrend ya, tangkap bisa jatuh. Jadi kita filter yang EMA 5-nya ya, price-nya yang terakhir itu sudah ditutup di atasnya EMA 5 ya. Anda bisa filter berdasarkan EMA 20 atau EMA 5 terserah ya. Tapi kali ini yang saya contohkan EMA 5. Nah, kemudian Anda bisa urutkan berdasarkan transaksi value-nya atau berdasarkan volumenya. Bedanya apa? Kalau transaksi value itu dia kita strateginya pakai follow big money. Kalau transaksi by volume terbesar itu follow the crowd ya, berdasarkan khalayak ramai ya seperti itu ya. Jadi yang volumenya paling gede biasanya fluktuasinya tinggi. Saham-saham yang nilainya umumnya di bawah Rp500 ya per lembar sahamnya umumnya ya seperti itu ya, yang volumenya tinggi ya. Nah, saya berdasarkan value transaksinya, berdasarkan nilai rupiah transaksinya yang terakhir ya hari Jumat ya. Nah, ini dikatakan di eh, ada beberapa saham ya. Nah, di sini ya untuk bottom fishing, eh, tapi di sini ada beberapa yang saya skip seperti Bank Mandiri karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi saya nggak bahas lagi ya. Tapi bukan berarti jelek nggak ya, karena saya sudah bahas jadi nggak mau double-double gitu ya. Jadi mulai dari uh, GoTo juga sudah saya bahas, jadi nggak saya bahas lagi. Jadi mulai dari PNLF ya. Jadi kalau dihitung-hitung memang lebih dari 12 ya, tapi saya bahasnya 12 aja cukup ya untuk kali ini ya. Jadi mulai dari PNLF ya. Jadi Panin Financial Tbk. Ini kan masih di bawahnya EMA 200, tapi di sini kalau kita lihat dia sudah di atasnya EMA 20-nya dan EMA 20-nya mengarah ke atas. Memang di sini kalau kita perhatikan ekornya panjang panjang ke atas ya, doji ya. Candlenya doji. Oh, sebentar saya change dulu ke chartnya ya. Jadi di sini sudah pernah saya bahas sebelumnya ada garis-garisnya. Dia 272 kena resisten dia turun pullback. Nah, di sini kalau saya gambarkan lagi di sini ada areanya kalau mau titik breakoutnya kalau mau lanjut ya untuk yang buy ya. Yang belum punya kalau mau buy PRLF atau sudah punya kalau mau tambah lagi. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 258 kita barusan buy. Kalau dia masih di bawahnya 258 ada kemungkinan dia akan testing lagi area bawahnya. Nah, ini saya gambarkan area supportnya kurang lebih di area sekitar 234. Ya, karena dia masih testing 258, strateginya kita bisa buy on weakness di dekat 234 ya. Atau Anda tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 258, kita barusan buy. Target price berikutnya sekitar 272 sampai 280. Berikutnya lagi sekitar 295 ya. Atau saya paskan di garis ini, saya paskan di high-nya yang di swing high di sini, maka kita dapatkan di 294 ya untuk targetnya PNLF ya seperti itu. Nah, memang kalau dilihat dari ekor panjang ke atas itu bakal balik lagi, tapi nggak tentu ya. Saya fokusnya tetap ke trennya. Jadi candlestick pattern itu hanyalah istilahnya indikasi tapi nggak 100% pasti ya. Karena kalau ekor panjang ke atas, kalau trennya masih uptrend ya, jangka pendeknya itu biasanya masih bisa naik lagi ke atas ya. Kita tinggal tunggu breakout aja, ikut lantai bangunan berikutnya 258 ke atas atau tunggu buy weakness di sekitar 234. Kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Stop lossnya kalau kita buy di sekitar 234 ya kita pasang di 2222 ya. 222 untuk stop lossnya ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop lossnya. Oke, cukup. Berikutnya CBDK. Nah, kalau kita lihat ini volumenya naik, tapi memang CBDK ini volumenya nggak seberapa tinggi ya dalam 5 hari sebelumnya. Hanya hari Jumat saja dia naik, dia sempat naik ekornya
ya lumayan lah ya kalau dibandingkan bodinya. Nah di sini kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6375 atau swing high yang di sini 6425 kita barusan buy atau tambah lagi ya average up yang mau buy target price berikutnya 6775 dan 7300 berikutnya lagi 7650. Nah kalau mau pasang stop lossnya ini bisa pakai acuan stop lossnya yang di sini kurang lebih sekitar area 6 ribuan ya di sini ya 5925 sampai 6025 lah ya kurang lebih di sekitar 6 ribuan kalau dia gagal bertahan di atas 6 ribuan ya mungkin kurangi posisinya atau jual dulu. Nah kalau sudah berhasil naik lagi kalau yang mau buy weakness itu sudah saya gambarkan ada dua area ya atau nanti kalau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6375 atau swing high-nya di sini 6425 kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 6775 kita tambah lagi average up ya. Target price berikutnya 7300 sampai 7650 ya. Ini sideways cocok untuk bottom fishing di bawah ya. Asalkan pasang dari stopnya atau stop loss-nya ya. Oh saya lupa nyebutkan bahwa yang saya bahas di video ini semuanya hanyalah opini pribadi ya. Jadi bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya CMNT ini masih bottoming ya kalau kita lihat di bawah di sini ya. Nah, kalau posisi seperti ini MA20-nya masih mengarah ke bawah, apalagi MA20-nya masih di bawah MA200-nya, maka buy-nya lebih baik tunggu naik ke atas saja, naik ke atas 795 atau naik ke atas high yang di sini 800 ya, kita barusan buy. Karena kita nggak mau terjebak di sini ya antara 795 sampai area sideways di sini kan supportnya kurang lebih sekitar 750 ya, lumayan lebar. Ya, anda bisa aja buy on weakness dekat 750 ya, pasang stop lossnya di 750 atau 740 bisa aja. Eh, jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya bisa aja, tapi buy-nya bertahap ke atas. Artinya buy bertahap ke atas kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya, sesuai dengan lantai bangunan atau garis-garisnya yang sudah saya gambarkan. Nah, itu naik ke atas 795 atau naik ke atas 800 kita barusan buy atau tambah lagi average up ya. Tapi kalau masih di bawahnya itu saya rasa jangan terlalu banyak karena ini masih resiko masih testing supportnya 750 dekat banget ya. Tapi ini kesempatan juga bagi yang suka bottom fishing ya seperti itu. Jadi baiknya bertahap ke atas. Kalau naik kita tambah lagi tak bisa. Memang sideways-nya lama ya. Kalau kita lihat sideways-nya lama, dia turun lagi. Makanya baiknya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik kita barusan tambah lagi. Karena kalau enggak ya bisa aja dia turun lagi. Tapi saya nggak mendoakan turun ya, enggak ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini angka 750 sudah lumayan psikologis lah ya. Selama bertahan di atasnya itu saya rasa CMNT ini masih mampu ke 900. Paling nggak ini sudah berapa kali ya? Satu kali, dua kali ya yang besar ini ya pergerakan dari 750 ke 900 ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi apa yang terjadi sebelumnya belum tentu pasti terulang ya. Tapi perlu diingatkan lagi ini fluktuasinya tinggi ya. Boleh dikatakan ini naik beberapa hari, turunnya satu hari langsung drop ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Atau kalau sudah dirasa kena 845 mau tuh take profit sebagian ya boleh aja ya bertahap aja. Ya seperti itu. Kalau lebih cukup berikutnya untuk PNBN. Nah, hari Kamisnya naik, Jumatnya dia pullback koreksi. Nah, ini bagaimana? Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi untuk PNBN memang masih bottoming di bawah. Nah, di sini strateginya kalau sudah punya pasang stop lossnya 1035, maksimum 990. Nah, kalau mau buy atau average up, tunggu nanti kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 1060 atau 1080, target price berikutnya 1120, 1165 dan 1250 ya. Jadi buy-nya bertahap ke atas. Nah, kalau kita lihat memang sideways di bottom di bawah, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah mulai naik ya. Kita banyak bertahap aja. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Untuk PNBN ya kurang lebih cukup ya. Nah, kalau kita lihat di sini, volumenya naik memang hijau merah. Wah, apakah ini bakalan turun lagi ya? Pasang stop loss-nya aja ya, seperti itu. Tapi kalau dari trennya ini masih bottoming di bawah, lumayan menarik kalau mau buy on weakness ya. Seperti itu ya. Dilihat dari MA20-nya. Ya, banyak bertahap aja ke atas ya. Oke cukup berikutnya BRIS. BRIS memang masih downtrend. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Nah, kenapa saya bahas ini cocok untuk yang mau buy on weakness, tapi buy-nya jangan sekarang. Kenapa? Karena dia di posisi tengah-tengahnya antara 2400 sampai 2540. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di 2400. Kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena MA20 yang kalau kita lihat ini masih mengarah ke bawah. Ya, tunggu kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas dan harganya sudah di atas MA20-nya. Kalau mau lebih amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 2540 kita baru sampai. Karena untuk BRIS kalau dia masih bertahan di bawahnya 2540 maka dia masih ada resiko untuk downtrend lanjutan sampai dengan bisa turun sampai 2000 seperti sebelumnya di sini ya. Jadi amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2540. Jadi beli saham itu nggak harus selalu nawarnya di harga bawah. Justru makin turun ke bawah makin resiko. Jadi downtrendnya makin kuat ya. Nah, seperti itu.
karena topiknya bottom fishing bukan berarti langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah mulai naik. Tapi kalau mau spekulasi ya boleh aja buy langsung, tapi jangan lupa pasang stop lossnya ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya MIOR atau Mayora Indah. Nah, area buy and weakness untuk Mayora sudah saya gambarkan di 2030. Yang ngajin ikutin harusnya sudah buy atau sudah buy di 2110. Memang dia pullback, tapi pullbacknya ini masih dalam batas toleransi ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 2110, ada boleh tambah lagi atau buy yang belum buy, target price berikutnya 2170, 2270. Sebenarnya target price-nya kalau dihitung ya kurang lebih di area sekitar ini ya, 2210. Jadi 2170 mungkin dipakai acuan sebagai checkpoint-nya istilahnya ya. Checkpoint artinya kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya dia naik turun gagal ya kita pasang stop loss-nya atau trading stop-nya ya di 2170. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari Mayora ini, ini sudah lumayan area psikologisnya di bawah ya. Dia kalau selama bertahan di atas 2030 masih peluang naik ke atas 2100 dengan targetnya paling tidak di 2200-an. Ya, ini sudah dikasih satu kali, dua kali, tiga kali ya. Paling tidak ini sebelumnya dia sampai 2200 dikasih lah ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2030. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja dia masih kuat ya. Tapi baiknya jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Ya bertahap aja. Nah, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk unik, memang sebelumnya saya bahas, kemudian dia naik ya. Nah di sini sebenarnya masih bagus ya. Selama dia masih bertahan di atas 390 masih bagus. Anda bisa tunggu buy or weakness di 370 saya naikkan. Ya, jadi kalau dia turun di bawah 370 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Atau kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 406 ya kita boleh buy. Menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy. Target price dekatnya 422, 462 dan 4515. Itu untuk unik ya. Tapi tetap diingat untuk unik ini seringkali volumenya em, timbul tenggelam walaupun em, lumayan lah ya lumayan liquid ya nggak terlalu em, likuiditasnya oke lah. Apalagi kalau kita lihat ini net buy asingnya lumayan ya dalam beberapa hari terakhir ya dalam 1 2 minggu terakhir. Nah di sini kita tetap fokusnya ke trennya aja. Jangan lupa buy-nya bertahap aja naik ke atasnya 406 kita tambah lagi untuk average up atau buyback kalau sebelumnya sudah jual. Targetnya 422, 462 dan seterusnya. Kalau mau biometris ya 370 maksimum di 342 itu untuk unik ya. Ya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Bisa saja volumenya tiba-tiba hilang ya, jangan kaget ya. Karena ini volumenya kalau kita lihat seperti ombak ya, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Nah, kalau ini timbul tenggelamnya itu bisa di bawahnya 20% dari harga sebelumnya ya. Jadi disesuaikan aja jangan terlalu agresif karena memang volumenya panas dingin ya. Oke, berikutnya untuk Mark. Mark di sini dia MA20-nya mengarah ke atas, Anda boleh buy weakness di sini ya, karena dia testing MA20-nya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi, ini kalau kita lihat high-nya minggu lalu itu di 710 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 710, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah 755, berikutnya lagi 835. Kalau mau digambarkan di tengah-tengahnya antara 755 dan 835, maka saya gambarkan di sini kurang lebih areanya sekitar di sini ya. 790. Jadi ini garis-garisnya untuk acuan trading range-nya atau istilahnya lantai bangunan ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat lantai bangunan sekarang adalah 685 sampai 710, kemudian berikutnya 710 sampai 755. Jadi ini memang agak kecil ya sideways-nya ke minggu lalu. Jadi kalau dia breakout kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Stop loss-nya bisa pasang di sekitar 655 maksimum ya. Mungkin kalau 635 terlalu jauh ya 655 aja stop loss-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas, cocok untuk buy on weakness bertahap aja. Lebih cukup. Berikutnya untuk CSMI. Nah, CSMI ini volumenya Kamis naik tinggi, kemudian Jumat dia konsolidasi. Nah, di sini kalau mau buy, kalau kita lihat dari eh, support sebelumnya di sini 290. Jadi dalam minggu ini selama dia bertahan di atas 290, sebenarnya CSMI masih mampu potensial ya naik ke 400. Kalau dia naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau mau digambarkan tengah-tengahnya antara 290 dan 400 untuk trading range-nya atau lantai bangunannya, kita bisa pakai acuan 338. Jadi naik ke atas 338, kita boleh tambah lagi untuk average up. Tapi kalau gagal bertahan di atasnya 290, dia turun ya, kita jual dulu, kurangi posisi atau jual semuanya. Karena ada kemungkinan dia akan turun testing 226 lagi. Ya. Lebih cukup. Oke, berikutnya mengenai deal DILD. Ya, dia sempat ekor panjang hari Kamis, kemudian Jumatnya dia gagal dia koreksi. Nah, di sini
Anda bisa pakai acuan 136. Ya, selama dia bertahan di atas 136 sebenarnya untuk DILD ini deal masih ada potensial ya. Lantai bangunannya saya gambarkan 136 sampai 148. Nah, kalau dia sudah mulai rebound naik lagi menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy. Nah, di sini memang ada resisten istilahnya checkpointnya 143 ya kurang lebih ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 143, ya kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, seperti itu ya. Memang sebelumnya di sini ekor panjang ke atas dia gagal dia pullback. Tetapi saya sudah sering sebutkan kalau sebelumnya dia gagal belum tentu kali ini kalau dia breakout bakalan turun lagi belum tentu. Tapi bukan berarti pasti naik enggak. Yang penting adalah Anda punya plan, Anda pasang trade stop dan stop loss sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Volumenya memang sebelumnya di bawah rata-rata 5 harinya, tapi hanya 2 hari ini aja Kamis dan Jumat dia sudah mulai kelihatan. Ini ibaratnya kalau orang masih tidur, ya, matanya terbuka, besoknya matanya atau kemudian ya matanya tutup lagi. Jadi 1 hari naik, besoknya merah lagi. Jadi ibaratnya orang tidur itu matanya buka sebentar, kemudian tutup lagi, tidur lagi ya. Nah, tapi kita lihat MA20 sudah mulai naik lagi ya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Jadi baiknya bertahap aja, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ya. Berikutnya untuk awan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk awan, em, saya terus terang aja nggak hafal ini emiten apa ya seperti itu ya. Jadi saya nggak semuanya hafal. Hmm, Saya hanya fokusnya ke screenernya aja. Nah, seperti itu ya. Untuk fundamental dan lain-lain, apakah perusahaan bagus atau enggaknya, perusahaan rugi atau enggaknya, atau manajemennya bagus atau enggaknya, Anda cek sendiri. Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness untuk maaf untuk awan ya, itu bisa buy di 242 atau di 258. Artinya kalau dia turun di bawah 258 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, di sini kalau digambarkan resistennya ini kurang lebih eh, sebenarnya ada dua di sini ya. 278 sampai 286. Jadi paling dekat 278 aja. Kalau mau ikut lantai bangunan berikutnya, ya kita buy-nya tunggu naik ke atas 278, kita buy, naik lagi ke atas 286, kita tambah lagi untuk average up. Nah, ini ada target price berikutnya 294, kemudian berikutnya lagi, ini kurang lebih sekitar area, um, bentar ya, 308. Jadi ini trading range-nya yang saya gambarkan ya, lantai bangunannya sesuaikan aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Trading itu mudah ya. Kalau sudah digambarkan garis-garisnya di mana kita pasang trade stop, di mana kita tambah lagi atau average up ya, atau buy ya. Jadi Anda bisa karena dia posisi di tengah-tengah cara 258 atau 278, Anda boleh buy kemudian kalau naik kita tambah lagi atau average up atau tunggu buy weakness di 258 dan 242. Ya kalau rebound kita barusan buy, tapi kalau turun jangan langsung buy ya. Seperti ini turun 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 jangan langsung buy. Kita tunggu kalau sudah mulai naik, kita baru sampai. Memang dalam perjalanannya kadang-kadang sudah naik, kemudian turun lagi. Tapi selama belum kena stop loss ya. Kan nggak mungkin kita buy langsung kena stop loss ya. Mungkin stop lossnya agak jauh. Pakai seperti yang saya sering sebutkan, pakai swing low yang terdekatnya yaitu di sini. Kalau belum kena ya, Anda bisa profit dari 242 sampai 278. Ya kalau Anda pasang trade stop ya, sempat jual. Nah di sini memang ada ekor panjang hari Kamis. Hari Jumat memang ekornya nggak seberapa panjang, nggak seberapa panjang tapi masih belum berhasil ditutup di atas 7278. Jadi selama masih di bawah 278 dia kemungkinan akan tetap berada di area sideways-nya kurang lebih sekitar 242 sampai 258 ya. Nah, seperti itu ya. Atau 258 sampai 278. Jadi dia dua area. Ibaratnya lantai bangunan, ini lantai satu, ini lantai dua, ini di tengah-tengahnya. Jadi tanggung ya. Kalau di tengah-tengahnya itu memang nanggung. Bisa tunggu di lantainya sekarang atau tunggu ikut lantai bangunan berikutnya, lantai 2 ke lantai 3. Nah, ini misalnya lantai 3, 278 sampai 294, ini lantai 3. Ya, ini mungkin lantai 4 ya seperti itu ya. Jadi trading itu ibaratnya trading range ibarat lantai bangunan ya. Kita jangan mau dibawa ke bawah, kita maunya ke atas karena eh, kita buy low sell high atau buy high sell higher ya. Seperti itu ya, jangan dibalik ya. Nah, seperti itu. Kalau lebih cukup. Berikutnya LPKR ini masih sideways di bawah. Nah, kalau sideways di bawah ini Anda boleh aja buy tapi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu banyak karena masih sideways di bawah. Nah, nanti kalau dia berhasil naik ke atas 93, kita barusan tambah lagi atau average up atau paling cepat naik ke atasnya 92. Ya, jadi buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 89. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 89, ada baiknya ada ya 86 ya. Maafin 86 ya. Anda jual dulu, kemudian maksimum stop loss-nya di 81. Itu tuh LPKR ya. Ya, volumenya masih kecil ya, jadi jangan terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat memang sebelumnya ada akumulasi asing ya. Bukan akumulasi sih, net buy asing sih ya. Ini sini masih posisi sideways. Jadi selama bertahan di atas 86 sebenarnya untuk LPKR masih ada potensial ya, ya untuk trading ya. Mungkin kalau secara fundamental masih kurang bagus lah ya untuk LPKR ya. Tapi kalau yang mau fokusnya di
price actionnya ya. Ini kesempatan untuk buy on weakness. Jangan lupa pasang stop lossnya di 86, maksimum di 81. Ya kurang lebih seperti itu ya. Di ini berapa saham? Di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah 12 saham sih saya rasa sih cukup ya. Sebenarnya 14 ya, termasuk dari BMRI dan GoTo yang saya sebutkan karena sudah saya bahas di video sebelumnya untuk minggu ini. Jadi saya nggak bahas lagi. Eh, mudah-mudahan sukses ya untuk minggu yang akan datang ini. Yang penting adalah yang sering saya sebutkan, sebentar saya stop sharing dulu ya. Kunci sukses di saham itu ada tiga ya, saya sebutkannya. Sabar, fokus, dan disiplin. Sabar dalam arti kalau misalnya belum naik, selama belum kena stop loss, kalau kita lihat, wah trennya masih sideways Pak Sunar ya, kita tunggu aja ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus. Fokus dalam arti jangan sampai Anda sudah hold suatu saham, yang sudah Anda research atau sudah Anda pelajarin, terus kemudian dicolek teman Anda, oh ini loh, beli saham ini loh lagi bagus naik-naik. Ya bisa digoreng misalnya eh, saham A gitu ya. Oh ini bisa ke 500, ayo beli. Ya, nanti Anda lepas karena Anda nggak sabaran, ya jangan-jangan nanti setelah Anda lepas Anda beli yang satu yang teman Anda rekomendasikan atau Anda colek yang dicolek ya. Anda beli itu terus akhirnya yang Anda jual sebelumnya saham yang Anda hold ya akhirnya naik tinggi ya seperti itu ya. Jadi nggak sabaran ya. Ya, kemudian balik lagi kedua, fokus ya yang penting ya. Jadi fokus kepada saham-saham yang ada di portfolio dan ada di watchlistnya. Jadi jangan sampai Anda itu nggak fokus ya seperti itu ya. Kena berita, wah ini ada sentimen negatif ke IHSG atau sentimen negatif MSCI. Padahal saham-saham yang ada di watchlistnya atau di portfolionya nggak ada di MSCI. Jadi kan nggak ada hubungannya. Jadi jangan sampai Anda nggak fokus ya. Ya seperti itu ya. Seperti sebelumnya saya sering sebutkan, kalau emas lagi naik-naik ya jangan kalau Anda suka lihat harga emas ya jangan trading di eh, saham emas ya sekalian aja tradingnya eh, di futuresnya emas ya atau Anda beli di digital emasnya ya Anda beli kemudian nanti kalau sudah naik ya Anda lumayan cuan ya Anda jual ya seperti itu. Jadi supaya fokus kalau Anda fokusnya tradingnya di sahamnya emas yang berhubungan dengan emas ya Anda fokusnya ke harga sahamnya ya seperti itu ya. Ya, itu saran saya fokus ya. Jadi jangan sampai salah fokus. Karena seringkali kita itu salah fokus ya. Nah, jadi lihatnya, wah ISG turun dalam. Padahal saham-saham yang di portfolio masih bagus ya, seperti itu. Atau ISG naik-naik terus saham kita kok di portfolio kan nggak naik-naik. Karena Anda fokusnya nggak di portfolio Anda ya. Seperti itu. Jadi fokus itu penting. Ketiga adalah disiplin. Disiplin dalam arti jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi kalau kena stop loss Anda jual dulu atau kena trailing stop jual dulu. Tapi disiplin itu ada dua faktor. Disiplin bukan hanya cut loss. Kalau Anda disiplinnya cuma cut loss doang, ya nanti istilahnya Anda rugi terus karena Anda cut terus ya. Tapi juga disiplin buyback. Dalam arti kalau misalnya sebelumnya cut loss, kemudian dia trennya berbalik arah lagi naik ke atas ya kita disiplin buyback. Ya karena MA20 sudah mulai mengarah ke atas dan harga sahamnya sudah di atas MA20-nya ya kita sudah mulai boleh buyback ya seperti itu ya. Jadi itu yang paling penting ya. Ada tiga faktor sabar, fokus, dan disiplin. Ya. Jadi trading saham itu gampang, nggak perlu yang aneh-aneh. Em, Kalau saya sih paling gampang mengajarkan pakai MA20. Itu paling simple, powerful karena MA20 boleh dikatakan untuk tren jangka menengah bisa dipakai acuan ya. Yang penting arahnya mengarah kemana. Ya. Nah, kalau dia mengarah ke bawah, walaupun dia dipotong dari bawah ke atas ya berarti bayinya jangan terlalu bawah. Bayinya jangan terlalu banyak. Nanti kalau sudah mulai naik lagi, MA20-nya mengarah ke atas lagi, atau breakout dari resistennya, ya kita bisa ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi trading range itu seperti lantai bangunan ya. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat. Ya. Kalau misalnya lagi turun-turun ya, Anda tunggu aja. Nanti kalau liftnya sudah mengarah naik ke atas, kita barusan buy ya seperti itu. Eh, Nah sebelumnya juga di kolom komentar ada yang menanyakan, Pak Sunar kenapa Pak Sunar sering sebutkan no average down? Nah itu khusus untuk kalau saya ya itu di member saya itu khusus untuk saham-saham yang lagi downtrend saya sering sebutkan jangan di average down kita tunggu kalau misalnya trennya sudah mulai membaik sudah mengarah ke atas ya kita baru bisa mulai buyback ya seperti itu tapi kalau sudah punya sahamnya walaupun sudah mulai mengarah ke atas budayakan jangan di average down ya kalau misalnya sudah minus 20% ya bursa ya makanya itu balik lagi ke yang saya sebutkan sebelumnya Anda harus disiplin jangan sampai lossnya sudah lebih dari 8% yang sudah saya sering sebutkan ya di edukasi saya maksimum 8% sampai 10% lah maksimum banget ya. Ya, stop lossnya ya kalau sebelumnya Anda nggak disiplin ya sudah terlanjur ya biarkan aja jangan di average down. Ya, budayakan seperti itu
Karena ada sebelumnya menurut Pak Sunar, kalau nggak di Everestone, itu tadi kayak nggak bisa keluar katanya gitu. Loh kok bisa? Saya bilang, "Lah iya, maksud saya kalau Everestone sebelumnya di sini, saya beli lagi, maka saya beli lagi di sini kan, berarti nanti ketemunya di tengah-tengah. Ya jadi saya naik sedikit di tengah-tengahnya, eh, saya bisa jual ya seperti itu. Kalau misalnya Anda punya pendapat seperti itu, berarti nggak ada orang yang nyangkut di saham, ya. Karena apa? Karena turun di Everestone kan, Everestone turun. Nanti naik sedikit kan, ya jual ya. Ya nggak ada orang yang nyangkut di saham dong. Nah, kalau nggak ada orang yang nyangkut di saham, ngapain kita kerja? Ya, ngapain kita kerja? Ya, kita pinjam uang aja di bank. Ya, kita tinggal hitung-hitungan. Karena tahu nggak pernah nyangkut kok. Turun di Everstone aja. Nanti tinggal naik sedikit kita jual. Ya. Kenapa orang nyangkut? Ya karena dia nggak paham trennya. Trennya masih strong downtrend. Dia melawan tren, melawan arus ya seperti itu. Jadi jangan di Everstone. Walaupun Peter Lynch ya, ada sebelumnya influencer yang terkenal ya, view-nya lebih banyak dari saya. Mungkin dia ngomongnya, cara ngomongnya lebih pinter lah. Dia public speaker-nya bagus, lebih bagus dari saya. Ya. Dia bilang saham kalau turun-turun itu kesempatan untuk buy. Ya, seperti itu. Ya tergantung ya. Memang ada saham yang bagus, tak turun, ya fundamentalnya bagus, kita bisa buy. Nah, seperti itu boleh. Terus dia pakai-pakai bawa-bawa nama Peter Lynch. Ya. Padahal Peter Lynch itu kalau Anda nonton videonya, dia pernah menyebutkan kalau marketnya lagi kondisi nggak bagus, ya kita keluar dulu, alihkan aset kita ke aset yang lainnya, misalnya ke obligasi, ya atau ke money market, ya seperti itu. Jadi nanti tunggu membaik kita barusan entry. Nah, Peter Lynch itu bilang wait for everything to get better ya seperti ya. Kalau misalnya laporan keuangannya perusahaannya lagi tidak baik, ya tidak baik-baik saja ya kita tunggu. Wait and see lebih baik daripada kita memaksakan diri sudah beli sahamnya kita di dalamnya lebih baik kita keluar dulu nanti kalau sudah mulai naik ya kita barusan buy. Makanya dia bilang wait for everything to get better ya tunggu skalanya sudah membaik, price is getting better ya harganya sudah mulai membaik ya kita barusan entry ya. Nggak ada kata terlambat di saham. Kalau saham itu selalu kasih kesempatan. Ya. Misalnya untuk saham-saham yang lagi uptrendnya strong, dia biasanya ada pullback di MA20-nya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke atas, ya masih bagus. Tapi kadang-kadang memang nggak sampai dipotong MA20-nya. Tapi kalau dia breakout lagi ke atasnya, higher high ya, kita boleh buy. Ya, jadi buy high, sell higher. Beli saham nggak harus selalu di bawah harga bawah. Bukan berarti saya eh, menyarankan banyak di ketinggian enggak ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Sebelumnya ada yang nyindir saya, lu kalau ngikutin Pak Sunar lu buy high sell higher lu mati lu yang nyangkut diajar bandar ya gitu. Ya. Nah, buy high sell higher karena apa? Uptrendnya masih kuat, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya ya. Nah, nanti kalau perkara tiba-tiba turun di bawah ya pasang aja trade stop atau stop loss disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Yang penting saya nggak menyesatkan orang lain. Ya argumentasi saya selalu punya argumentasi follow the trend. Ya itu yang penting. Kalau trennya masih downtrend ya jangan di average down, jual dulu. Paling nggak 50%. Kalau Anda ragu-ragu di saham itu selalu solusinya jual 50%, win-win. Artinya win-win itu kalau dia besoknya naik ya atau minggu depannya naik kan Anda masih win karena Anda masih hold 50%. Kalau misalnya turun ya Anda win karena apa? Untung saya sudah jual 50%. Kalau nggak ya ini malah ruginya lebih banyak. Ya. Nah, seperti itu. Kalau ragu-ragu umumnya seperti itu atau sideways nggak naik-naik ya jual 50% itu kalau sudah punya sahamnya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya trennya lagi kuat, downtrendnya, biasanya saya sarankan jual dulu. Ya, paling nggak 50% kalau ragu-ragu. Ya, seperti itu ya. Jadi, eh, itu aja saya rasa memang agak panjang, tapi saya taruh di paling akhir ya. Anyway, orang-orang biasanya skip-skip nontonnya ya. Jadi, nggak masalah sih kalau saya bertele-tele ya. Ada yang bilang, ya komentarnya bagus sih, saya nggak nyalakan sih. Ya, Pak Sunar langsung straight to the point aja, nggak usah ngomong yang lain-lainnya gitu ya. Ya cuman ya sekedar edukasi aja. Saya rasa sih cukup sekian. Di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.